Ilusi kesuksesan, sebuah narasi kritis tentang mindset yang harus dihindari dalam bisnis. Dalam budaya populer dan literatur motivasi yang dangkal, kesuksesan bisnis seringkali dikemas sebagai sebuah formula ajaib. Pikirkan positif, maka alam semesta akan konspirasi untukmu. Narasi ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berbahaya. Ia menciptakan ilusi bahwa kesuksesan adalah hak yang bisa diklaim hanya dengan kekuatan pikiran, sambil mengaburkan realitas keras bahwa bisnis adalah arena kompetisi yang kejam, penuh dengan ketidakpastian struktural, dan seringkali tidak adil. Untuk benar-benar sukses, kita tidak hanya perlu mengadopsi kebiasaan baik, kita harus secara radikal membongkar dan membuang racun-racun mental yang menghambat pertumbuhan. Berikut adalah narasi kritis tentang mindset yang harus dihindari, bukan sebagai daftar larangan, tetapi sebagai diagnosa atas kegagalan yang seringkali tidak disadari. 1. Jebakan hustle culture dan romantisasi penderitaan. Salah satu mitos paling beracun dalam dunia bisnis modern adalah glorifikasi kesibukan atau hustle culture. Ada persepsi umum bahwa jika Anda tidak bekerja 18 jam sehari, tidur di bawah meja dan mengorbankan kesehatan mental serta hubungan pribadi, Anda tidak cukup berkomitmen. Mindset ini keliru secara fundamental. Kesibukan atau busyness seringkali disamarkan sebagai produktivitas. Banyak pengusaha terjebak dalam produktivitas palsu, merespons email tengah malam, menghadiri rapat tanpa agenda jelas, dan melakukan multitasking yang justru menghancurkan fokus mendalam. Deep work. Mindset yang harus dihindari adalah keyakinan bahwa kerja keras adalah satu-satunya variabel penentu sukses. Realitasnya, kerja keras tanpa strategi yang tepat, tanpa istirahat yang cukup untuk pemulihan kognitif, dan tanpa delegasi yang efektif, hanyalah resep menuju kelelahan atau burnout dan pengambilan keputusan yang buruk. Bisnis yang dibangun di atas punggung pendiri yang kelelahan adalah bisnis yang rapuh. Ia tidak akan bertahan ketika krisis datang, karena tidak ada sistem yang tangguh, hanya ada ketergantungan pada satu individu yang sedang sekarat secara mental. 2. Ilusi kepastian dan penolakan terhadap risiko terkalkulasi. Banyak calon pengusaha memasuki dunia bisnis dengan mencari jaminan. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyusun rencana bisnis yang perfect, menunggu kondisi pasar yang ideal, atau mencari model bisnis yang bebas risiko. Mindset ini adalah bentuk kelumpuhan analisis atau analysis paralysis yang dibungkus dengan prudensi. Dalam realitas ekonomi yang dinamis, kepastian adalah ilusi. Menunggu hingga semua lampu hijau menyala sebelum melangkah berarti Anda akan selalu terlambat. Bisnis yang sukses tidak dibangun oleh mereka yang menghindari risiko, tetapi oleh mereka yang mampu mengelola dan memitigasi risiko tersebut. Menghindari risiko sama sekali adalah risiko terbesar itu sendiri, karena Anda memastikan stagnasi. Mindset yang perlu dibuang adalah keinginan untuk mengontrol setiap variabel. Pengusaha yang sukses memahami bahwa mereka tidak bisa mengontrol pasar, regulasi pemerintah, atau tindakan kompetitor. Mereka hanya bisa mengontrol respons mereka terhadap variabel-variabel tersebut. Ketidakmampuan untuk berdamai dengan ketidakpastian akan membuat Anda kaku, dan dalam bisnis, kekakuan adalah pendahulu dari kepunahan. 3. Egosentris dan kecintaan berlebihan terhadap produk sendiri. Salah satu penyebab utama kegagalan startup dan bisnis baru adalah apa yang disebut sebagai cinta buta pada solusi sendiri. Pengusaha seringkali jatuh cinta pada ide atau produk mereka, mengabaikan sinyal pasar yang jelas bahwa tidak ada orang yang membutuhkannya. Mereka membangun fitur yang rumit, desain yang estetis, atau teknologi yang canggih, namun lupa bertanya pada pertanyaan paling mendasar. Apakah ini memecahkan masalah nyata bagi orang lain? Mindset ini didorong oleh ego. Pengusaha merasa bahwa visi mereka adalah kebenaran mutlak, dan bahwa pasar hanya perlu diedukasi untuk menerima produk mereka. Ini adalah arogansi intelektual. Bisnis yang berkelanjutan tidak berpusat pada apa yang ingin dijual oleh pendiri, melainkan pada apa yang butuh dibeli oleh pelanggan. Menghindari mindset ini berarti bersedia untuk membunuh anak kesayangan Anda atau ide atau fitur produk Anda jika data pasar menunjukkan bahwa itu tidak relevan. Kritik terhadap produk Anda bukan serangan pribadi, itu adalah data berharga. Jika Anda tidak bisa memisahkan ego Anda dari bisnis Anda akan buta terhadap realitas hingga bisnis tersebut runtuh. 4. Mentalitas kelangkaan dan perang nol sum.
Banyak pengusaha beroperasi dengan asumsi bahwa kesuksesan adalah kue yang ukurannya tetap. Jika orang lain mendapat potongan lebih besar, berarti bagian Anda mengecil. Ini adalah mentalitas kelangkaan atau scarcity mindset yang memandang dunia bisnis sebagai permainan nol-sum atau zero-sum game. Akibatnya, mereka menjadi pelit dengan informasi, enggan berkolaborasi, melihat setiap kompetitor sebagai musuh yang harus dimusnahkan, dan enggan memberikan nilai lebih kepada pelanggan karena takut rugi. Padahal, dalam ekonomi modern yang saling terhubung, nilai justru diciptakan melalui kolaborasi dan ekosistem. Kompetisi yang sehat justru memacu inovasi. Mindset yang harus dihindari adalah paranoia bahwa kesuksesan orang lain adalah terancaman bagi Anda. Sebaliknya, adopsilah mentalitas kelimpahan atau abundance mindset. Pasar itu luas dan terus berkembang. Dengan berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan bahkan membantu kompetitor dalam hal-hal tertentu, Anda justru membangun reputasi dan jaringan yang pada akhirnya akan mengangkat nilai bisnis Anda sendiri. Bisnis yang dibangun di atas ketakutan dan isolasi akan selalu kecil dan rentan. 5. Kultus individu dan penolakan untuk mendelegasikan. Fase awal bisnis seringkali mengharuskan pendiri untuk melakukan segalanya, dari marketing, akuntansi, hingga pengemasan produk. Namun banyak pengusaha terjebak dalam fase ini selamanya karena sebuah keyakinan bawah sadar, tidak ada yang bisa melakukannya sebaik saya. Ini adalah jebakan narsistik yang membatasi skala bisnis. Selama Anda berpikiran bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang kompeten, bisnis Anda tidak akan pernah tumbuh melampaui kapasitas waktu dan energi pribadi. Anda menjadi bottleneck atau hambatan bagi perusahaan Anda sendiri. Mindset ini harus dihancurkan dengan kesadaran bahwa peran seorang leader bukanlah menjadi pemain terbaik di setiap posisi, melainkan menjadi arsitek yang membangun tim di mana orang-orang hebat bisa bermain. Menolak untuk mendelegasikan karena takut kehilangan kontrol atau takut orang lain membuat kesalahan adalah tanda ketidakdewasaan kepemimpinan. Kesalahan yang dibuat oleh tim adalah biaya pendidikan untuk pertumbuhan organisasi, sementara kegagalan untuk mendelegasikan adalah jaminan kematian pertumbuhan bisnis. 6. Orientasi jangka pendek dan budaya instant gratification. Di era media sosial di mana kesuksesan seringkali dipamerkan dalam bentuk pencitraan instan, banyak pengusaha terjebak dalam godaan untuk mencari hasil cepat. Mereka mengejar viral marketing daripada membangun brand equity, mengorbankan kualitas demi margin keuntungan sesaat, atau mengubah arah bisnis setiap kali ada tren baru tanpa komitmen yang mendalam. Mindset cepat kaya atau orientasi jangka pendek adalah racun yang menggerogoti fondasi bisnis. Bisnis yang kokoh dibangun di atas kepercayaan, konsistensi, dan nilai yang terakumulasi seiring waktu. Menghindari mindset ini berarti bersedia untuk membosankan dalam konsistensi, bersedia berinvestasi pada hal-hal yang hasilnya tidak terlihat hari ini, seperti kultur perusahaan, riset dan pengembangan, atau layanan pelanggan, dan menolak jalan pintas yang etis. Kesuksesan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh akan runtuh secepat ia dibangun ketika badai krisis pertama datang. Kesimpulannya, kesuksesan bisnis bukanlah tentang menambahkan lebih banyak teknik, hack, atau strategi kompleks ke dalam hidup Anda. Seringkali itu adalah tentang pengurangan. Ini adalah proses brutal untuk mengikis ego, membuang ilusi kontrol, melepaskan kebutuhan akan validasi instan dan menerima ketidaknyamanan sebagai teman sehari-hari. Mindset yang benar untuk sukses bukanlah tentang menjadi positif secara membata buta, melainkan tentang menjadi realistis secara radikal. Itu adalah kemampuan untuk melihat dunia apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan, dan kemudian bertindak dengan disiplin dan integritas di tengah realitas tersebut. Bisnis yang bertahan dan berjaya adalah bisnis yang dipimpin oleh individu yang cukup rendah hati untuk belajar, cukup berani untuk gagal, dan cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang terus-menerus mengalahkan versi diri sendiri yang lebih lemah di masa lalu. Maka mulailah bukan dengan bertanya apa yang harus saya tambahkan, tetapi dengan bertanya, racun mental apa yang harus saya buang hari ini agar bisnis saya bisa bernafas dan tumbuh. Di sanalah perjalanan menuju kesuksesan yang sesungguhnya dimulai.